Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih di rumah saja. Berjumpa lagi dengan Bu Sasmi dalam pelajaran matematika. Jika pada pertemuan sebelumnya Bu Sasmi sudah menjelaskan tentang cara mencari volume sebuah balok, maka pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara tentang balok untuk lebih lanjut. Kemarin kita sudah memperoleh sebuah rumus yaitu tentang volume balok. Volume balok itu kita kemarin sudah memperoleh rumusnya yaitu panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Di sini Bu Sasmi mempunyai sebuah akuarium A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjangnya 6 desimeter, lebar 2 desimeter, dan tinggi 3 desimeter. Nah, akuarium ini diisi dengan air sebanyak 3/4 bagian. Berapakah volume dari akuarium tersebut? Berarti kita bisa memperoleh dengan cara volume 3/4 balok. Sama halnya seperti mencari volume setengah kubus, volume sepertiga kubus. Nah, karena di depannya di sini ada 3/4, maka kita tuliskan dulu 3/4. 3/4 kemudian dikalikan dengan volume balok yang sudah kita peroleh, yaitu panjang kali lebar dikali dengan tinggi. Kemudian kita masukkan apa yang sudah diketahui sama dengan 3/4 dikali panjangnya 6 desimeter dikali lebar 2 desimeter dan tinggi 3 desimeter. Di sini ada angka 4. Angka 4 ini bisa kita sederhanakan dengan angka 2. 4 dan 2 masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 2 dan 6 ini bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sehingga diperoleh 3 dikali 3 dikali 1 dikali 3 kemudian dibagi 1, maka hasilnya adalah 27 dengan satuan desimeter kubik. Atau kalau anak-anak bingung, kalian boleh melakukan perkalian 3 kali 6 kali 2 kali 3, baru nanti hasilnya dibagi 4. Nanti diperoleh juga hasil yang sama, yaitu 27 desimeter kubik. Kemarin Bu Sasmi juga sudah jelaskan bahwa volume balok itu diperoleh asal mulanya itu dari luas alas balok dikali dengan tinggi. Nah, dari rumus volume balok yaitu luas alas balok dikali tinggi, kita juga bisa memperoleh rumus yang lainnya, yaitu kita bisa mencari luas alas balok. Luas alas balok itu bisa diperoleh dengan cara volume balok dibagi dengan tinggi balok. Tingginya Bu Sasmi simbolkan dengan T, balok. Kemudian kita bisa juga mencari satu rumus lagi, yaitu ketika kita akan mencari tinggi balok. Tinggi balok bisa dicari dengan cara volume balok dibagi dengan luas alas balok. Sasmi berikan contohnya. Yang pertama, diketahui volume sebuah balok 320 cm kubik. Luas alas balok 64 cm kuadrat. Tentukan tinggi balok. Dari soal diketahui bahwa V sama dengan 320 cm kubik. Luas alas balok sama dengan 64 cm kuadrat. Yang ditanyakan tinggi balok. Nah, kita gunakan rumus tadi yang sudah Bu Sasmi berikan. Untuk mencari tinggi balok itu berarti
sama dengan volume balok dibagi dengan luas alas balok. Kita masukkan angka yang sudah diketahui, volumenya adalah 320. Kemudian dibagi dengan luas alas balok yaitu 64. 320 dibagi 64 itu hasilnya adalah 5 dengan satuan cm. Jika di soal yang ditanyakan luas alas balok, maka anak-anak menggunakan rumus yang ini, volume balok dibagi dengan tinggi balok. Kemudian jika yang ditanyakan volume balok tapi yang diketahui di soal luas alas balok, maka anak-anak menggunakan rumus ini, volume balok sama dengan luas alas balok dikali tinggi. Tetapi jika di soal itu diketahui panjang, lebar, dan tinggi, maka anak-anak menggunakan rumus yang ini untuk mencari volume baloknya. Bu Sasmi tuliskan lagi volume balok yang satunya. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dari rumus volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, kita juga bisa mencari panjangnya. Panjang itu bisa diperoleh dengan cara volume balok dibagi dengan lebar dikali tinggi. Kemudian jika kita mencari lebar itu bisa diperoleh dengan cara volume balok dibagi panjang kali tinggi. Dan yang terakhir untuk mencari tinggi bisa diperoleh dengan cara volume balok dibagi dengan panjang dikali lebar. Untuk mempermudah coba dilihat bahwa di bagian atas itu selalu volume balok. Volume balok, volume balok, volume balok. Ketika yang ditanyakan P berarti di bawah itu ada lebar dan ada tinggi. Ketika yang ditanyakan lebar maka di bagian bawah ada panjang dan tinggi. Dan ketika yang ditanyakan itu tinggi, bagian bawah itu ada panjang dan juga lebar. Contoh nomor 2, Ani selalu membawa bekal ke sekolah. Kotak bekal Ani berbentuk balok. Panjang kotak 15 cm, tinggi 6 cm, dan volume kotak 990 cm3. Berapa lebar kotak makanan milik Ani? Dari soal diketahui panjang sama dengan 15 cm, tinggi sama dengan 6 cm, volume sama dengan 990 cm3, ditanyakan lebar. Untuk mencari lebar kita bisa menggunakan rumus yang sudah Bu Sasmi sampaikan tadi. Lebar itu bisa diperoleh dengan cara volume balok dibagi dengan panjang dikalikan dengan tinggi. Kita masukkan angkanya. Volume balok diketahui 990 dibagi dengan panjangnya 15 dikali tingginya 6 cm. Berarti 990 dibagi dengan 15 dikali 6 itu hasilnya adalah 90. Nah, di situ ada angka 0, sama-sama kita coret. Kemudian 99 dibagi 9 itu dicari dengan cara Porogape, diperoleh hasil adalah 11 dengan satuan cm. Jadi lebar kotak bekal milik Ani adalah 11 cm. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang dua rumus, volume balok sama dengan luas alas balok dikali tinggi. Kemudian volume balok juga bisa dicari dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, dari dua rumus ini kita juga bisa mencari luas alas balok, bisa mencari tinggi balok. Kemudian kita juga bisa mencari panjangnya, lebarnya, dan juga tingginya. Untuk rumus ini anak-anak hafalkan, itu akan memudahkan kalian untuk mengerjakan nanti
ujian maupun ulangan. Demikian materi hari ini tentang volume balok. Semoga mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Bu Sasmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.